Halo kawan-kawan pegiat masyarakat sipil dimanapun berada, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam hormat, salam tazim. Hari ini kesempatan yang cukup langka. Saya ketemu sama kawan-kawan lama. Reuni. Kami sedang nongkrong di sekretariatnya ISA di Bima ya. Bima yang agak ke dalam. Keluar. Oh, keluar ya? Ke utara, dekat sama Manado. Dekat Komodo. Oh, Pulau Komodo. Oke. Nah, di sini ada Pak Junedin dan Pak Hersan. Terima kasih ya sudah mau digangguin. Siap. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol soal dan juga menjelaskan soal YISA. YISA ini apa, Pak Junedin? Baik, bismillah. Pertama dulu YISA itu singkatan dari Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera. Oke. Jadi kami karena sangat jauh ya dari kota, semuanya ingin gabung supaya dekat dengan kota dalam hal kebijakan apa dan bagaimana kita bisa numpang ikut dapat kebijakan negara lah, kira-kira begitu. Kebetulan orang-orang YISA itu Mas Danar yang awalnya ketiganya, inisiatornya, bapak ibunya itu udah tamat SD. Oh, semuanya. Menarik. Ketua, bendahara, sekretaris itu orang tuanya nggak ada tamat SD. Mungkin motivasi itulah maka ISA itu terbangun untuk belajar bersama sebagai wadah lah yang ada di kampung ini, di kecamatan ini, supaya kita bisa keluar lah untuk. Alhamdulillah sampai sekarang atas izin Allah ketemu Mas Danar dan semuanya lah atas izin Allah. Itulah kira-kira bayangan awalnya. Nah, berarti waktu itu awal-awal fokusnya ke bidang pemberdayaan, ekonomi, pendidikan. Oh, pendidikan malahan. Oke. Awal banget. Berkembang dengan waktu, kemudian kesehatan, jadi pendidikan dan kesehatan. Saat itu kita ditawar oleh Plan Internasional gabung untuk menangani kesehatan sekolah. Itu namanya dulu tahun 2016 itu ada namanya Sekolah Ramah Anak, di mana di sekolah itu bagaimana caranya anak-anak itu bisa hidup sehat dari diri mereka sendiri. Bersih lingkungan, bersih diri sendiri. Berarti kalau memang sejak awal di pendidikan, ya sampai sekarang berarti lumayan konsisten ya, teman-teman tetap di pendidikan ya. Masih. Nah, ada perkembangan apa setelah itu? Dari awal lingkupnya mungkin cita-cita awalnya hanya di sekitar sini, tapi Pak Junedin, Pak Hersan kan akhirnya melanglang sampai di tingkat nasional ya. Saya dulu ya. Itu yang saya katakan, saya naik ke langit ke-7. Saya anggap di tingkat desa, kecamatan ini langit bumi ya, di bumi. Saya naik ke langit ke-7 karena langsung bicara soal keputusan-keputusan bagaimana mendesain regulasi-regulasi sama Danar, sama teman-teman Pika, Pak Tiro, sama Prore. Semuanya itu saya anggap saya naik ke langit ke-7. Silakan Pak Hersan yang lanjutin. Gimana Pak Hersan? Sebenarnya kami konsen hanya di kabupaten dan kota saja waktu itu. Ketika kami berkenalan dengan NGO internasional, gitu ya, kami berpikir kenapa untuk tidak mengembangkan saya beberapa sumber daya, seperti yang lainnya, pendapatan ekonomi, gitu ya, livelihood. Tadinya hanya pendidikan, kemudian di kesehatan, kemudian di gender juga, seperti pertanian, itu juga kami. Karena kami melihat bahwa teman-teman yang memperkenalkan kami itu kenapa tidak di bidang-bidang ini. Padahal itu ada banyak peluang. Tapi begitu kami melihat peluang, kami mencari dulu sumber daya manusianya ada enggak. Kalau kita peluang hanya kita melihat tapi tidak ada sumber daya manusia kan percuma. Nah, setelah itu kami cari sumber daya manusia, kemudian ada, baru kita lapor. Kemudian kami juga di dalam Kesbang Linmas itu sudah tercatat sebagai LSM yang ada di Kabupaten Bima. Di Kabupaten Bima ini ada beberapa LSM yang betul-betul terdaftar, dan setiap tahun kami diundang untuk pertemuan di situ. Nah, kemudian kami lambat laun kami berkenalan dengan teman-teman ada di KMSTP, terlibat dengan Mas Dana, dan teman-teman yang lain.
di situ kan mendapat masukan-masukan yang banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga kami merasa kaya nih, kaya akan apa ya, ilmu lah istilahnya, walaupun baru sedikit ya. Terus kami melakukan pendekatan dengan instansi-instansi terkait. Kami kalau di Bima itu kurang, kalau untuk funding itu sangat kurang sekali. Tapi kami bekerja untuk di setiap instansi, terutama kami di pendidikan, dinas pendidikan, kemudian kami masuk ke dinas sosial, gitu ya, kemudian dinas kesehatan. Kemudian kami banyak sih penawaran-penawaran dari ya tidak besar-besar banget. Kami sering jadi volunteer gitu maksudnya. Volunteer, kemudian seperti misalnya dulu teman-teman yang dari luar juga datang ya, seperti artikel 33 gitu ya. Kemudian Semeru gitu ya. Kemudian ICW ya, teman-teman ICW juga pernah datang. Kayaknya kalau ICW lebih sering ya. Ya, dengan Mas Kakong. Beliau itu karena dianggap jaringan lepas kali ya. Tapi sekarang yang dilepas ya. Nah, tadi karena Pak Ihsan sudah menyinggung soal SDM ya. Nah, tantangan di hampir rata-rata NGO ya, LSM, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat sipil lah ya. Itu kan sampai hari ini masih soal keberlanjutan, pengelolaan sumber daya manusia, gitu ya, alternatif pendanaan, gitu. Nah, kalau teman-teman di YISA ngeliatnya gimana? Untuk terus terang kami ini kan untuk kerjasama dengan tadi ya, funding dari luar sama sekali tidak, kecuali kami pernah bekerja sama dengan Akses ya. Akses fase pertama dan fase kedua ya. Australia ya. Australia punya. Kemudian kami konsennya di pendidikan waktu itu ya. Di komite sekolah. Komite sekolah. Kemudian setelah itu karena sumber daya manusia kami ada yang kualitasnya lumayan baik, kami juga ada Global Fund dulu Mas. Global Fund. Oh sempat ya sama Global Fund ya. Tetapi kami hanya lepas satu orang aja per individu loh. Bukan lembaganya. Ya. Kemudian IPD. Ya IPD. IPD pernah ya. Sekarang jadi Kades. Itu ada sumber daya kami IPD jadi koordinatornya. Tapi sekarang sudah untuk keberlanjutan lembaga memang kami terus terang tidak memiliki dana yang cukup untuk menggaji teman-teman tiap per bulan dan untuk berkelanjutan tersebut. Karena kami hanya volunteer ya. Kemudian kami mendekati ke ada setiap tahun kami tetap dapat ya, seperti misalnya sekarang ini dari dinas sosial. Ya, dinas sosial tentang 3 paket. Tentang lanjut usia. Terus untuk disabilitas, lanjut usia yang pertama, kemudian disabilitas, kemudian yang ketiganya ABH, urusan anak. Nah, ini sampai sekarang masih berlanjut Mas. Kemarin dari dinas kesehatan kami diberi untuk pendampingan posyandu, vitamin Angel. Tapi itu support obat-obatan dari vitamin Angel. Jadi teman-teman bantu mendistribusikan ya. Dan juga sekaligus mendampingi teman-teman di posyandu setiap bulannya. Tapi jadi volunteer itu biasanya jumlahnya justru TT. Terima kasih. Betul. Cuman istilahnya kita di sini ya fastabiqul khairat. Niatnya memang ibadah ya. Setengahnya sih. Luar biasa. Kemudian sekarang ini benar ya. Karena di Bima setiap tahun itu hampir terimbas banjir setiap musim hujan. Dan di gunung-gunung sekarang sudah gundul. Karena apa? Karena pohon yang besar-besar sudah ditebang dan ditebang, kemudian ditanami dengan jagung. Sehingga itu yang menyebabkan banjir ya. Pantesan kalau dari kota Bima itu ke sini tadi kan kita lewatin bukit tuh memang kelihatan udah coklat ya. Benar. Itu karena memang dibuka untuk lahan jagung sebagian. Bukan. Terus bukan dibuka secara resmi maksudnya. Iya, maksudnya ampas itu.
mereka membuat per individu, mengkapling-kapling per individu. Itu tutupan negara, gitu. Bukan tutupan. Kemudian kami dari ISA mencoba untuk berpikir, kita diskusikan sama teman-teman, kenapa tidak kita yang memulai, kita istilahnya, mari kita advokasi ke pemerintah, mari kita advokasi ke masyarakat. Kemudian kami mencoba untuk advokasi ke gubernuran, dan ada sambut baik. Saya akan memberikan rekomendasi kepada teman-teman. Bisa membuat proposal kepada Kementerian Kehutanan tahun 2020 kemarin. Nah, kemudian proposal kami sudah diterima oleh kementerian. Kemudian kan karena kita pakai rekomendasi gubernur. Berjenjang ya jadinya. Kami minta untuk kegubernuran, cobalah menelpon beliau-beliau yang ada di tingkat kebijakan. Saya sudah terima ini, Ibu Menteri ya, Menteri sudah menerima itu. Kemudian saya sudah memberikan ke Dirjen ya, ke Sekjen. Sudah Sekjen sudah terima itu proposal kita, ada bukti penerimanya. Sudah ke Dirjen, cuma sampai sekarang belum ada pertautan antara mereka dengan Menteri Kehutanan dan Keuangan. Karena katanya orang-orang di sana se-Indonesia itu yang satu-satunya proposal meminta untuk memperbaiki hutan ini yang dapat rekomendasi gubernur tahun 2020 itu satu-satunya ISA. Dari NTB. Terus dari NTB sendiri, kata orang di Dinas Provinsi ya, satu-satunya provinsi yang ngirim proposal hanya ISA juga. Pas kena COVID. Karena kita mungkin kurang tepat waktunya ya, pas masa pandemi, sehingga ini pending ya. Itu kami kemarin untuk mencoba 300 hektar di percobaan awal ya. Dekat kita pergi kemarin. Mau fotonya, kemudian lokasinya sudah kami buat secara keseluruhan. Sebelum kami membuat proposal itu, kami juga berdiskusi dengan masyarakat sekitar. Apa sih nanti pembagian peran lah istilahnya. Apa peran kami, apa peran pemerintah desa, apa peran masyarakat. Gitu. Nah, kalau sudah kita tahu perannya masing-masing, jadi enak untuk membaginya. Kapan kita mulai, siapa yang harus kita hubungi, lokasinya sudah ada. Tinggal kita mencari orang yang ahli untuk, ini kan bibit dari luar nih ya, supaya katanya kalau bibit dari luar itu datang ke bibit itu bisa stres, bukan hanya manusia yang stres, bibit pun bisa stres gitu. Saya baru tahu gitu. Jadi setelah itu ya kami hubungi orang-orang pertanian. Orang kehutanan juga gitu. Kami siap bantu kalau masalah ini, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Hanya teman-teman dari yayasan itu. Terima kasih teman-teman dari yayasan mau membantu kami. Tapi gini, satu hal yang buat saya salut ya sama kawan-kawan ini kan, satu memang secara geografis akses ke donor itu kan memang tidak semewah teman-teman di Jawa ya. Jauh. Lalu juga tantangan lokasi ini kan di daerah dampingan teman-teman itu kan, kayak kemarin lihat ke satu sekolah itu kan lumayan menantang ya. Dan artinya teman-teman masih bisa konsisten sampai sekarang, tetap berupaya untuk berbuat sesuatu. Saya kira ini satu hal yang luar biasa. Dan saya lihat teman-teman juga kan mulai, saya nggak tahu apakah ini bagian dari alternatif fundraising yang mau dilakukan teman-teman nih. Saya lihat ada mesin jahit banyak sekali di kantor ISA ini. Apakah memang ini bagian dari cara teman-teman untuk mencari alternatif pendanaan? Selain itu, nanti kita di sana juga mau bikin kaplingan kecil untuk fundraising yayasan, bisa bikin cenderamata baju. Ini bisa baju. Mungkin ada bantuan dari teman-teman lain, desainannya, seperti apalah, foto-fotonya atau apanya gitu. Saya sudah ngobrol dengan adik-adik di sana, ada tempat sedikit. Nanti saya mau bikin lapak kecil, bikin baju kos seperti ini. Kebetulan Bapak Sidi juga punya dukungan buat bisa. Dia dimodalin lah kira-kira posisi supaya kita punya
pendapatan seperti tadi lah, supaya Anda tidak tergantungan sama program siapa, kira-kira begitu. Oke. Ini yang real sudah ini. Sementara kita lagi lihat peluang musiman, kalau ini ya, musim baju ini anak-anak masuk sekolah kan ya. Oke. Kalau itu di posisi ini, makanya kita bikin kelompok usaha di sini supaya kita di samping memberdayakan juga ibu-ibu di sekitar sini, mereka juga bisa berkontribusi ke yayasan kita. Oke. Sebagai pendapatan kita lah ke depan. Dan itu lebih bisa dilakukan ya? Sangat mungkin. Iya. Tidak terlalu muluk-muluk barangkali. Iya. Tapi saya kira itu konkret. Ya kan? Kemungkinan wajarnya sekian persen lah menurut kami, kira-kira. Oke. Pak Ersan ada yang menambahin? Sebenarnya kita punya akte ini kan tahun 2000 untuk bisa itu. 2000. Kemudian pernah saya mengajukan bukan hasilnya IJK waktu itu. Kemudian pada saat itu mentoknya kami tidak memiliki akte untuk dari Kemenkumham. Oh, Kemenkumham. Kemenkumham. Oke. Tolong buat itu dulu. Baru kita. Sehingga kami baru Kemenkumhamnya tahun 2020. Karena di Kemenkumham ada juga yang namanya YISA juga. Oh, sama ya. Makanya kami merubah, minta perubahan oleh dari Kemenkumham supaya menjadi apa gitu ya. Jadilah Yayasan YISA Ambarawi Bojo. Oh, oke. Oh, pantesan saya lihat di plang depannya yang begitu ya. Itu untuk Kemenkumhamnya sekarang. Oh, oke. Nah, untuk melihat resource yang ada di kami ini, sebenarnya kami kan volunteer ya, tidak ada banyak yang misalnya kalau ada kemitraan dari misalnya ada seperti akses data atau plan internasional data dan sebagainya, itu baru kami bisa menggaji lah teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggaji dan itu kemudian ada dana saving ada di sana dan kami bisa memakai itu. Tetapi untuk mengantisipasi itu kami berusaha mencoba mencari peluang seperti misalnya kemarin ya, kami bermitra dengan LKP Jarak Collection. Kami untuk pemberdayaan di sini kami menyediakan pemberdayaan. Kemudian LKP Jarak Collection itu mendapatkan dana dari Kementerian PAUD. Gitu ya, untuk PAUD dan PKW ya. Kemendikbud Dirjen PAUD. Ya. Oke. Seperti itu kami mendapatkan itu dan kami sudah melatih sekitar 12 orang yang ada di sini. Nah, dengan itu kami juga diberi mesin jahit. Fungsinya untuk apa nanti? Kami akan mengembangkan sebuah usaha di sini. Kebetulan kami bekerja sama dengan LKP Jarak Collection juga untuk mengembangkan kaos, gitu ya, dan kaos untuk sekolah dan untuk kantor. Dan nanti kami akan membuat kaos khusus dari Kabupaten Bima ini. Karena di sini ini destinasinya luar biasa. Wisata ya. Terus kami seperti nanti kami akan ada di Olivanda, ada di Pulau Ular dan sebagainya itu ya, seperti itu. Mungkin seperti kami akan berusaha mungkin seperti di Jogja atau di mana kan yang di Lombok trendingnya itu kan di kaos itu baru lebih luas gitu. Dan kami berpikir kenapa tidak seperti itu? Padahal sekarang sudah ada peluang nih, kita bisa membuat kaos, kita bisa menyablon sendiri. Kenapa kita tidak membuat itu? Tinggal promosi saja dari teman-teman pariwisata. Mungkin nanti habis ini kalau kami sudah sudah kami mengemas di beberapa destinasi pariwisata ini, kami akan melobi ke teman-teman pariwisata. Jadi tugaskan apa gitu ya? Ya paling tidak pembagian peran lagi gitu ya. Peran ini apa? Silakan nanti apa ya dukungan dari teman-teman pariwisata. Kami akan mencoba membantu untuk mempromosikan Kabupaten Bima itu seperti ini loh, Kabupaten Bima. Oke. Dan saya pikir ini justru langkah konkret ya dari teman-teman melihat potensi yang ada di sekeliling, tidak melihat jauh yang di luar sana dana-dana dari donor gitu ya, yang biasanya dilakukan oleh kawan-kawan di NGO kan. Itu berkah kalau ada itu. Artinya dengan segala kalau boleh dibilang keterbatasan, justru teman-teman kemudian melihat peluang yang lebih konkret di sekitar kan. Dan itu
sangat mungkin malah jalan dan lebih sustain kan gitu ya. Iya. Oke, mudah-mudahan jalan lah ya semua rencana teman-teman. Nah kalau ditanya mimpi ini Pak Junaidin, Pak Ersan gitu kan, bagaimanapun juga saya punya keyakinan teman-teman kawan-kawan ini kan juga tetap punya kegelisahan ya terhadap bagaimana jalannya pemerintahan di Kabupaten Bima, Kota Bima dan sekitarnya, kondisi masyarakat, situasi pendidikan, sektor kesehatan, dan juga mungkin lingkungan. Tadi ngomongin soal hutan yang sudah mulai habis, dan juga saya kira bagaimana melakukan peningkatan kapasitas lah ya kepada kawan-kawan di YISA sendiri. Nah, apa nih obsesinya, cita-citanya ke depan? Mimpi besar kami itu seperti ini, Mas. Bagaimana yang lembaga kami lebih utama itu adalah bagaimana bisa berkembang dan berlanjut. Tentunya kami juga akan memberi kapasitas, capacity building kepada junior-junior yang ada. Tentunya kami nanti kalau sudah tidak berdaya lagi istilahnya, kami paling jadi penasehat, paling berpok ya. Nah seperti itu. Dan nanti mereka lah yang bekerja. Kemudian kami bermimpi juga apa yang menjadi tugas-tugas kami di yayasan ini yang kami bangun seperti pendidikan, bagaimana pendidikan yang ada di Kota Bima ini bisa berkembang karena tidak sejalan di tempat saja. Kami saja masalah pendidikan itu tentang indeksnya itu sudah nomor 8 dari 10 kota kabupaten di NTB. Sebenarnya itu bukan dari orang-orangnya yang tidak cerdas, tetapi pengisian dapodiknya yang kurang pas, seperti itu. Dan pengisian dapodik itu membutuhkan infrastruktur kan, jaringan internet, komputer segala macam. Nah ini SPR bagi kami. Kemudian, tapi kami tetap berusaha tidak berjalan di tempat. Walaupun kami tidak ada dana, mari jalan saja kita lihat. Kalau memang ada funding yang melirik kita, alhamdulillah gitu ya. Kalau memang tidak, mari. Ini demi anak bangsa, gitu ya. Demi bangsa kita, bagaimana terutama Kabupaten Bima bagaimana bisa maju tentang pendidikan. Demikian juga tentang kesehatan. Kami ada pendampingan posyandu, kemudian dikasih hanya obat-obatan saja. Kami menyuplainya ke beberapa posyandu dan mendampingi tanpa ada gaji. Itu hanya volunteer saja. Tapi mari kita. Nah ini keikhlasan kami saja. Teman-teman juga luar biasa ya. Kerja dulu, mari kerja dulu. Siapa tahu dengan bekerja Anda memiliki kemampuan. Nah siapa tahu kemampuan Anda bisa dibeli. Nah itu mimpi kami. Dihargai ya. Oke. Kemudian demikian juga dengan bidang-bidang yang lain. Seperti itu Mas Dana. Jangan sampai mandak. Ayo kita jalan terus. Walaupun kita seperti ini. Mari kita makan singkong dulu ya. Dan ada spaghetti. Siapa tahu kalau singkong itu lebih sehat Pak. Singkong memang sehat karena dibubuk juga. Jagung juga sehat. Kalau ada yang lirik kita bisa kita makan telur. Daging. Mentega nanti siapa tahu dapat keju. Nah, seperti itu. Stagnansnya step by step. Gitu. Pak Junaidin? Kalau mimpinya seperti tadi ya Mas, saya korban besar aja. Bapak ibunya pendiri yayasan ini tidak tamat SD. Nah, anak-anaknya terlahir dari kader-kadernya Pak Ersan ini, saya kira harus punya konsep lebih dari pendiri-pendirinya yang sekarang masih belajar terus. Dan apabila mungkin ada izin Allah ke depan, kami ingin buktikan seberapa besar pun apa yang bisa kita berbuat, kita akan berbuat sebagaimana mestinya. Karena kami bukan janji politik. Misalnya begini Mas, kami mungkin inilah yang jadi mimpi kami, menunggu kapan ada misalnya teman-teman kita jangan jari-jaringan lepas seperti ini. Kami benci lah misalnya. Ini kepercayaan tolong bisa dibuktikan, kira-kira seperti itu. Misalnya kami ajukan diri
dengan tidak tahu diri mungkin ini, tapi betul-betul tidak tahu diri ya, mengajukan proposal ke Menteri Kehutanan. Tapi itu panggilan nurani kami. Dulu waktu kami masih kecil Pak Hasan, Mas, airnya besar mengalir di sini. Tahun 90-an kurang, tahun 2000-an kurang, sekarang sudah kurang. Walaupun ini bukan spesifikasi kami, tapi anak-anak yang ada di situ, dampaknya itu tidak dapat air loh. Makanya kemarin itu juga mimpi-mimpi kami mungkin di luar yang mungkin tidak tahu diri ya, tapi itu bagian dari mimpi kami juga. Karena lingkungan ini sudah rusak semua, tidak terpanggil oleh orang-orang yang politik yang menjanjikan apa. Kami coba dah dengan alhamdulillah kami dapat rekomendasi gubernur. Tanpa 1 sen pun kami lobby itu. Itu berkah, betul berkah. Orang lain mungkin harus jadi tim suksesnya gubernur segala macam. Alhamdulillah mungkin ada izin Allah. Yang lain lah kalau tidak di situ. Terutama masalah pendidikan, masalah kesehatan. Mas lihat sendiri keadaan kami saja begini, apalagi warganya. Jauhnya mungkin bukan hanya kebijakannya, memang jauh dari kotanya. Saya selalu bilang Mas Danar ke Pak Eka, ke teman-teman lain, kita itu dilewati sampai ke Papua gitu loh. Dengan banyak dolar ke sana, coba cek di TV berapa dolar kita pada program sama-sama juga begitu. Itu juga mimpi kami sebenarnya itu. Kira-kira begitu. Siap. Karena kami kan sekarang ini sudah lumayan jaringannya Mas. Bukan hanya di kabupaten dan kota saja, bahkan provinsi. Tapi kan jaringan juga di tingkat nasional. Di Konsil LSM kita sudah tergabung. KMSTP luar biasa, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan. Transparansi pendidikan. Kemudian di Konsil LSM. Sekarang di Konsil LSM telah dibuka tentang apa namanya itu untuk pengelolaan pihak ketiga. Informasi baru dari mudah-mudahan ya dengan adanya ini. Kami tidak patah semangat saja. Kami berusaha untuk mencari. Tapi kami karena kami niat kami baik, diawali dengan niat baik. Insya Allah lah Tuhan mendengarnya gitu. Amin. Terima kasih banyak nih Pak Junadin, Pak Ersan. Mudah-mudahan semua yang dicita-citakan menjadi keinginan teman-teman bisa terkabul ya, pelan demi tahap demi tahap. Sehat-sehat terus. Amin. Dan sukses terus di masa yang akan datang. Mudah-mudahan saya betul-betul ada di link ke-7 terus. Amin. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih sama-sama Mas.